kembali lagi bersama kami Ika Maru Yogyakarta selalu istimewa. Halo guys, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita Ika Maru Yogyakarta mau launching acara edisi Ramadan. Acaranya apa Mas? Pertama ini Mas, lagi pertama. Edisi pertama kali ya ini? Ya, biasanya nggak ada. Ada Ramadan kali ini. Sangat istimewa sekali. Jazban ya ini? Iya, jazban. Event ini spesial. Spesial banget. Hanya untuk kalian. Kembali lagi ya. Yang puasa saja. Yang puasa? Yang puasa loh bro. Lanjut, acaranya apa Mas? Acara yaitu Rekoso, Rebukan, Perkoro, Poso. Apa jenenge mau? Rekoso. Mangku acara niku piye ta? Gimana itu Mas? Rekoso. Contohnya Kak, itu tadi ya. Rekoso itu besarnya dari bahasa Jawa ya. Artinya apa? Rekoso ini kayak apa ya? Abot sanggane gitu. Full nganu ya Mas. Sekuyung-kuyung. 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 Rembukan Perkoro Poso. Jadi ini semacam podcast yang nantinya akan membahas. Emang gini Mas ini. Jadi Rekoso ini semacam podcast lah ya. Podcast yang nantinya akan membahas isu-isu sosial budaya. Maksudnya hal-hal yang biasanya ada hanya ketika bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan puasa. Oke. ini nanti tamu perdana ini siapa Mas? Tamu undangannya. Oh, masih rahasia. Masih rahasia ya. Kenalan dulu lah. Kan belum tahu, teman-teman di rumah belum tahu. Kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Saya Grahwell. Dan Saya Grahwell Rondang. saya Wowok Ronda. Dan kita sambut tamu undangan kita, Mas Syafuddin Ar-Rasyid. Nah, beliau ini siapa Mas? Mas Syafuddin Ar-Rasyid ini itu kakak tingkat kita, kating kita dari Ika Maru. Ya, dari Ika Maru. Beliau itu juga anak Ika Maru yang dulunya. Selamat malam. Silakan Sama saya welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chef. Kayak Pak Malu. Assalamualaikum. Duduk apa bahasa Arab itu? Sit up. Sit. Emang gini Mas, perdana emang apa? Ya, teknisnya emang gini agak kacau banget lah. Kita natural aja ya. Natural aja. Nggak ada yang dikat. Nggak ada. Kita natural. Muka kelihatan ganteng ya udah jangan dikat itu. Justru yang ganteng jangan dikat. Oke. Halo Mas, gimana ini kabarnya Mas? Ya. Ini saya dengar kabar-kabar ini Mas Syafuddin sekarang hidupnya jauh lebih bahagia. Setelah kembali di Indonesia. Setelah sekian lama menempuh pendidikan di Mesir ya? Betul sekali. Betul sekali. Alhamdulillah, saya juga kebetulan ini anak Mesir Mas. Oh, serius? Iya, saya secara regional itu domisili saya itu di Baju Mulya. Itu juga Mesir. Mepet pesisir. Itu sama kayak Turki, Mas. Turki apa Mas? Turki. Turunan Gunung Kidul. Turunan Gunung Kidul. Iya. Ayo, apa secara alhamdulillahnya Mas Syafuddin telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Mesir, tentunya sudah menjadi LC ya Mas? LC. Alhamdulillah. Sarjana Corona enggak? Betul. Betul, LC kebetulan lulusnya pas Covid. Pas Jadi LC itu singkatan dari lulusan Covid. Covid. Lulusan Al-Azhar Kairo Mesir dan sekarang melanjutkan studi S2-nya di UIN. Jurusan apa? UIN Sunan Kalijaga. Ya. Ambil Jurusannya HKI, Mas. Hukum HKI. Keluarga Islam. hukum keluarga Islam. Oh, bagi kalian-kalian semua yang sudah berkeluarga atau ada masalah-masalah bisa langsung ini solusinya. Sini. Pakarnya ini bro, Mas Syafuddin. Bisa langsung konsultasi. Konsultasi. ke Mas Syafuddin. Nanti saya kirim CV-nya. Yuk. Nah, untuk lanjut ya Mas, ini kita mau nanya-nanya nih Mas seputar perbedaan budaya lah. Ketika bulan Ramadan. Kalau di sini kan di Indonesia ya Mas. Kan Umumnya Mas Syafuddin pernah
di luar negeri 5 tahun. Nah, itu apa sih yang membedakan Ramadan di Indonesia dengan di luar negeri, khususnya di Mesir itu? Apakah di sana itu tetap ada tongkat bangunin orang sahur pada malam hari, tapi bangunnya itu jam 11, jam 12, Mas. Yang dibangunin justru belum bangun, belum tidur, bro, maksudnya. Itu gimana, Mas? Apakah ada takjil juga? Takjilnya pakai voucher enggak? Pakai kupon ya kan. Gimana nih, Mas? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang di sini, sebuah kehormatan ya buat saya. Ini tadi Mas Gerah, Iya, Mas. Rodan dan Mas Rodan. Tampilannya seperti ini, Mas. Siap. Orang-orang Rodan siap bangunin Sahur. sahur. Saya kan sudah jam 11 kan. Ayo. Ya sebentar lagi nih kan. Ya, iya. Nah, kalau berbicara tentang budaya di Mesir, khususnya menjelang bulan Ramadan, sebetulnya nggak jauh beda Mas Mawar dan Mas Gerah ya. Jadi baik di Mesir maupun di Indonesia itu semuanya berasaskan bahagia. Asas kebahagiaan. Berdasarkan Setuju, kebahagiaan. Mas. Iya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu gemerlap atau tanda-tandanya itu sudah kelihatan Mas. Biar ridhonya sudah ada. Betul sekali. Terus sudah mulai rame, siap menyambut bulan Ramadan gitu. Betul sekali. Nah, ini untuk serius gak Mas ya? Enggak kenapa-napa, Mas. Nah, kalau guru kita, kata guru kita, ini benar-benar seriusan Mas ya. Iya. Apa? Seriusan. Tapi santai. Santai. Itu. Nah, Rasanya jadi, ingat. jadi kalau tidak salah dalam surat Yunus itu Allah berfirman bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Artinya ini Mas. Nek salah ya dikoreksi. Aku sebagai mantan sampean. Saya perhatikan. Jadi artinya ini, katakanlah Muhammad dengan fadl atau kemuliaan Allah, maka bergembiralah. Maka dengan itu bergembiralah. Nah, Ramadan itu di Mesir itu ibarat tamu yang lama dinanti-nanti dan datang. Nah, iya Mas, jadi saya pernah dengar cerita, yang namanya cerita ya. Jadi penduduk Mesir itu saking gembiranya, saking sumringahnya menyambut bulan suci Ramadan ya. Bahagianya. Betul. Itu mulai bulan sebelum Ramadan, katakanlah Sya'ban, Ramadan atau bahkan Rajab itu Sya'ban Ramadan. Nah, itu mereka semua berlomba-lomba menyisihkan uangnya untuk bersedekah di bulan Ramadan. Oh, gitu. Jadi ya jauh-jauh hari berarti. betul sekali. Jadi ibaratnya ya dicicil, dimasukin 20.000, 20.000 atau 100.000. Nah, pas bulan Ramadan dikeluarkan Semuanya. betul. Enggak tersisa sama sekali, Mas. Iya, khusus bulan Ramadan itu mereka Jor-joran. Ya. Istimewa, Bro. Istimewa. Berarti tidak ada orang kelaparan. Betul sekali. Ada bulan Ramadan. Siang Full berarti. Ya, semuanya Ramadan siang udah lapar. Maksudnya konteksnya agak gitu. jor-joran nih, Mas. Jadi yang kelihatan kentara sekali ketika masuk bulan Ramadan itu ada lampu fanus. Lampu fanus. Oh, Nah, fanus itu lampu atau lentera gantung ya. Gantung Yang berbentuk tabung. Iya. Yaitu dihias dengan ornamen khas Timur Tengah. Khas Timur Tengah. Oh. Di dalamnya ada lampunya, ketika dinyalakan akan memantulkan cahaya yang sangat indah. Kayak Indonesia paling lampion loh, Mas. Nah, bisa jadi, Mirip. tapi lebih indah lagi. Lebih indah, karena ada aksen Timur Tengahnya itu tadi. Betul. Itu yang paling kentara. Jadi menjelang bulan suci Ramadan itu hampir setiap toko itu menjajakan menjual fanus ini, Mas. Ya, tidak hanya itu, bahkan di jalan-jalan itu mulai dipasang lampu yang kecil-kecil, Mas, kecil-kecil kerlap-kerlip Iya. gitu. Biasa kan kayak di pasar malam gitu. Wah, itu banyak sekali Mas menghiasi rumah-rumah, ujung-ujung jalan dan lain sebagainya. Jadi luar biasa meriahnya Mas. Jadi vibes Ramadannya itu benar kentara. terasa Mas. Itu yang bikin kita rindu main sana lagi. Ya nanti semoga kita semua yang bertiga diberi kesempatan. Dan juga Mas Falik yang kreatif. Nanti semoga kita bisa sama-sama ke Mesir bareng-bareng. Mesir, bareng bisa Allah, bulan ngarep ya Allah. Bodoh lah. Kalau budayanya sendiri gimana? Ya, menyambung tadi. Jadi semuanya berasaskan bahagia. Ya, tadi dasarnya itu bahagia. Nah,
dari mulai fanus atau lampion Lampion tadi yang meramaikan jalan. betul. Tadi Mas Wowok juga tanya, Mas Greh tanya, Mas Wowok tanya, Mas Greh tanya, apakah ada tongtek ya kan? Iya, tongtek. Betul. Tradisinya kan di sini kan memang gitu. Tongtek. Budayanya saya juga kontak Mas. Pakai son lagi. Keren Mas, budaya di Indonesia itu keren. Di sana juga ada budaya semacam tongtek Mas. Semacam tongtek Berarti namanya. ada bedanya. Ada. Namanya El Misharoti. El Misharoti. Nah, Wisata Bro. Alhamdulillah. Amin. Nah, Apa itu? El Misharoti itu ada seorang yang bertugas membangunkan ya warga, tapi juga sama jam 11 Mas. Jam 11 jam 12. Tapi yang aneh Mas ya, yang bangunin ini cuma satu orang. Satu orang doang? Satu orang. Dia cuma bawa satu katakanlah gendang kecil gitu sambil dipukul. Dia sendirian. Katakanlah nadanya kayak gini. Teng 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 teng. Wow wow. Teng 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 teng. Sampai manggilin namanya gitu. Iya Mas. Jadi orang yang pengen dibangunin itu setor nama Mas. Setor nama. Iya. Jasa itu. Betul. Jasa tapi tak dibayar. tak dibayar. Nah, ini sukarela. Tapi Mas sampai sekarang masih ingat namanya gak Mas? Yang bangunin calon. Wah, itu Namanya siapa Mas ingat? lupa Mas. Tapi orang Mesir itu punya nama apa ya? Nama pasaran Mas. Nama pasarannya. Kalau enggak Muhammad, Ahmad, Mahmud. Nah, itu sering Tiga itu itu ya. Ahmad Mahmud. Hampir setiap nama pasti ada itu Iya. Mas. Nama Muhammad, Ahmad, Mahmud. Nah, kebetulan saya juga tadi kan Mesir saya. Pesisir. Dan nama saya juga Ahmad. Berarti bisa masuk ini. Bisa. Masuk sekarang ya. Nah, ya pernah Mesir deh saya. Mesir Jawa. Meja. Mesir Jawa. Masuk. Masuk. Bener Jawa emang mukanya kayak gini ya? Emang bener, betul emang. Yo, Bapak saya kesel ini gila. Kan Mesir bapak saya keturunan lah. Oke. Kalau takjil Selain kontak tadi ya, Pak. Nah, kayak menunya terus emang takjilnya emang ada banyak atau gimana gitu. Ada. betul. Nah, ini yang tidak kalah menarik terkait takjil ini di Mesir itu ada istilahnya namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman. Maidatur Rahman Maidah. Maidah ini aku tahu ini leng nganu artinya iki. Gimana artinya? Rahman itu kasih sayang. Omah kok ya Maidah ya? Maidah. Omah itu baik, Mak. Maidah kok. Maidah kok. Maidah itu hidangan. Hidangan. Surat Al-Maidah. Al-Maidah. Hidangan Maidatur Rahman berarti Hidangan hidangan kasih penuh sayang. kasih sayang. Betul. Yes, Karena satu tadi berdasarkan memang rasa bahagia. Ya, asas bahagia lah Asas saya. bahagia. Betul. Jadi itu Rahman kan artinya kasih Kasih sayang. sayang. Dia termasuk Asmaul Husna ya kan. Iya, Rahman. Nah, jadi ada yang mengatakan Maidatur Rahman artinya hidangan Tuhan atau hidangan kasih sayang. Hidangan Tuhan masa Tuhan memberikan Iya, hidangan, maksudnya itu Tuhan memiliki sifat Rahman. Rahman. Gitu. Oh gitu. Jangan langsung diartikan secara kontekstual terus Tekstual, Mas. tekstual. Dibenerin yang Dibenerin ya. jangan langsung diartikan tekstual gitu. Enggak berarti langsung Tuhan memberikan hidangan. Tapi Tuhan mempunyai sifat Rahman, kasih sayang. Nah, saya lanjutkan Mas Iya, ya. betul. Jadi ada istilahnya Maidatur Rahman, hidangan Tuhan yang penuh kasih sayang. Nah, hampir di setiap jalan Mas ya, jalan raya atau jalan kecil, terus kemudian di masjid-masjid ya kan, atau di Madyafah. Madyafah itu tempat ngaji, tempat talaki, atau katakanlah ya majelis Majelis taklim gitu. ya. Tempat belajar gitu. Betul, itu pasti menyediakan Maidatur Rahman. Maidatur Rahman. Kan di Oh, sini takjil. bisa dikatakan takjil Mas. Bisa. Tapi di sana uniknya Mas. Jadi biasanya ya di samping kita dikasih makanan buka ya kan, kadang itu dikasih selipan uang Mas. Sekaligus amplopnya. Betul sekali. Itu bener kasih sayang. Betul kasih sayang. Bener full kasih sayang itu. Full kasih sayang. Rahman bener ya. Ini mau mempersiapkannya kan dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Bener. pada bulan Ramadan kali ini kan di sana pasti jor-joran. Jor-joran haji betul. Betul. Tapi untuk pengambilannya gimana? Pakai kupon apa gimana? Ada yang pakai kupon, ada yang langsung diserahkan gitu. Iya. Beda nggak Mas itu? Kalau di sana? Biasanya itu kalau Maidatur Rahman
ada yang langsung makan yang cepat, kita disediakan makanan gitu ya, dikasih piring, misalkan kita berjejer-jejer rapi gitu ya, Kayak prasmanan gitu. kayak prasmanan tapi ada meja kayak meja belajar gitu, memanjang ya kan, ada kursinya, terus kita duduk manis di situ. Jadi hampir setiap orang yang lewat di situ ditarik, taal, Disuruh duduk di situ, Disuruh ikut buka bareng gitu. buka bersama. Nanti setelah itu dilayani. Ya, dilayani ini nasinya, ini kudornya, sayur-sayurannya, Sayur-sayurannya. ini lauknya. Biasanya lauknya kalau nggak daging ayam bakar mas. Wah, itu. Rendang apa? Rendang itu mas. Rendang apa? Daging, kalau enggak ayam bakar. Nah iya. Kalau rendang itu rendang khas Mesir mas. Rendang khas Mesir. Bedanya mas kalau iya, yang iya, ceritanya gitu. Sama rendang khas Mesir. Saya sadurunge ngomong Gimana? makanan. Kok bisa ini? Tamu nih. Nah, mas, kita karena sudah bahas makanan dan minuman tadi ya. Langsung aja. Mariono. Oh, Mariono. Kopi. Mariana kopi dong. Tamu nih mau. Nah, Masya Allah. Mas Mas Abudin mau kopi susu apa kopi hitam? susu Ini bukan kopi hitam, Kopi apa? tapi kopi rekoso. Kopi. Justru kita rekoso. Kopi rekoso mas. Ini Kopi di Kopi yang dalam bulan puasa dinikmati itu dulu, Mas. rekoso. Oh iya betul. Oh, ini kok dua gelas tok ini, yang satunya mana ini? Atau Nah ini istimewa buat bintang tamu oh, kita mas. pilihannya dua mas. Oh, Iya dua. Mas Abudin bisa minum kopi susu atau kopi hitam. Nah. gitu. Ini berarti dua-duanya buat saya. Iya. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Terima kasih ya, terima kasih. Waduh ya Allah. Ah iya. Bisa diminum dulu sampai dia. Bismillah ya, moga-moga. Buatannya Mariono tadi enak enggak gitu? Oh, iya. Coba dulu. Saya tester ini. Tester. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. ini manis Enak. dan pahitnya pas. Pas. Banget. Mariono besok lagi berarti. Iya mas. Kontrak kamu. Siap. Alhamdulillah. Mariana. Lanjut lagi mas. Tadi Oh, ayam bakar sama daging. Nah, iya. Rendang Mesir. Nah, itu tadi yang jenis pertama. Jadi ada yang disediakan di pinggir jalan raya itu dipasangi meja-meja Iya. panjang ya kan. Terus ada juga yang bingkisan. Bingkisan. Iya, itu Dibungkus biasanya pakai bulan. bulan itu pakai kupon, Mas. Oh, pakai Oh, kupon. kalau yang bungkusan itu pakai kupon. Iya. Kalau yang makan di sana berarti enggak ya? Iya, karena dikhawatirkan nanti oyo-oyoan ya Iya, kan, iya, desa-desaan. Nah, itu di situ biasanya ada durian jatuh, Mas. Durian Ada jatuh, maksudnya? amplopnya itu tadi. Durian jatuh dong. Orang Mesir Berarti tidak semua bungkusan ya mas? Oh tidak. Semua bungkusan insya Allah ada. Insya Allah ada. Ya, tapi tempatnya tidak menentu. Oh gitu ya. Kadang di jalan ini ada, yang ada apa amplopnya kadang di jalan itu gitu. Nah, iya Mas. Tapi kalau titikannya apa mas? Maksudnya Sekali kita kan rencana ke Mesir kan sudah ada nih. Biar nanti kalau Ramadan kita langsung ke sana aja Oh, kan. iya. Nah, itu teman-teman itu juga nggak kalah akal Excited Mas. gitu ya. satu tak? Di sana tuh satset Mas. Apalagi kalau ada takjilan yang ada isinya uang itu tadi. Iya. Iya. Mahasiswa emang harus kreatif gitu. Betul. Patset Iya, Mas. apa-apa disambit aja. Sambil Betul. Jadi itu kalau ada masalah, bukan masalah ya, kalau ada hal kayak gini itu mereka satset. Bahkan ada yang bikin WA group Mas. Dengan grup. Wah, Sama juga mungkin sama. Apa ya? Kalau di sini tuh ada grupnya tuh info takjil Info Jogja. Takjil. Itu kurang lebih anggotanya 1.000 orang mas. Iya, masya Allah. Seluruh mahasiswa, emang rata-rata mahasiswa. Baik di dekat-dekat sini sampai yang jauh-jauh sana. Oh iya iya. Kumpulnya itu. adminnya ya. Enggak. Saya- Nanti saya infokan info-info takjil di Jogja. Masjid-masjid mana. Iya, siap, siap. Jangan lupa Masjid Jabir ya bro. Itu juga masih jadi biasanya sih ayam goreng sama daging. Oh, iya, iya. Siap, siap. Oke. Betul. Jadi Ada tadi WA grupnya. ada WA grupnya di samping takjil Mas ya. Ini Iya. apa namanya spoiler dikit Mas ya. Spoiler dikit. Nah, ini jadi di samping Informasi. takjil itu ada namanya musaadah. Musa asing kan? Bahagia. Musaadah itu dari kata saada yusa itu Musaadatan. Nah, artinya membantu. Oh, membantu. Kalau musaadatan berarti bantuan. Bantuan.
bantuan ini ada yang sifatnya apa namanya bahan dapur, ya kan, kayak minyak, sembako ya. Sembako katakanlah. Ada juga yang sifatnya uang, langsung uang amplopan. Mentahan lah lek cara kene lah. Mentahan. Jadi titik jauh beda berarti Mas. Betul sekali. Saking uniknya Mas, kita itu di sana ada namanya PPM Mas. PPM. Apa itu KPR? PPM itu panitia pencari usaha. Ya Allah. Emang ini yang saya cari-cari ini. Ya. Kayak panitia-panitia seperti tadi Ya, saya cari. betul. Saya cari orang-orangnya, infonya. Iya, Mas. Jadi for your information itu ya guys Terus. tadi. Di sana itu ada PPM tadi. Apa? Panitia pencari musyahadah. Bantuan tadi yang bersifat Mentahan. mentahan maupun sembako bahan dapur. Betul Mas itu. Ada panitianya. Ini Mas, di sana itu ada dermawan yang hampir rutin Mas setiap tahun. Ini kita harus bernikmat ya karena orangnya baik ya. Itu Kena dititeni wong itu. iya bisa Mas. Namanya Baba Rogab. Baba itu artinya bapak, Rogab itu namanya orang. Baba Rogab itu Pak Rogab gitu ya. Oke, berarti ya. Pak Rogab. Ya, ada juga pengusaha yang punya perusahaan Mahgub. Mahgub itu perusahaan apa namanya furniture. Terus ada kayak apa? Beta, kemudian keran dan seterusnya. Itu Mas, kalau PPM sudah bergerak PPM sudah info di grup tadi. betul. Info musyahadah Mahgub ya kan di Hayus Samin atau Hayus Sabi. Iya. Wah, itu meluntur Mas. Meluntur semua. Ribuan Mas. Ribuan. Ngantri semua di Masya depan Allah. itu. Dan dapat semua, Mas. Hampir semuanya dapat Mas. Masya Allah. Ya sebelumnya kita doakan tadi Bapak Marhum Mahbub. Bapak Roga. Bapak Roga, semoga rezeki beliau selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga melimpah ke Indonesia juga. Amin. Amin paling banter. Amin. Pol Arab apa niku? Iya iya Mas. Oke. Masya Allah itu luar biasa. Jadi semarak Ramadannya itu dari sisi apa makanannya melimpah ruah, ya kan? Makanan juga apa namanya uang juga diumbar. Tradisi tadi ada sahada, bantuan tadi. Sungguh asik kayaknya sih. Tontek di satu orang. Iya iya. Jadi Masya Allah luar biasa itu Mas. Nah itu tadi kan beberapa tradisi penyambutan bulan Ramadan di Mesir secara umum ya Mas. Secara umum. Nah Mas Syafuddin sendiri kan ini menempuh pendidikannya kan di Azhar. Al-Azhar, Di Azhar Kairo Mesir sendiri tuh ada penyambutan Ramadan yang berbeda kan Mas? Di kampusnya maksudnya, di masjidnya apakah ada penyambutan yang luar biasa, ada drambenya apa gimana gitu? Kendang tadi itu juga Ada ada. tadi satu tapi di sana 15 ya. Satu orang megang 15. Itu gimana Mas? Penyambutan Ramadannya ataupun tradisi di sana? Ya kalau di Al Azhar sendiri sebetulnya itu kan Mas, Al Azhar itu terdiri dari dua komponen Mas ya. Dua komponen ya. Ada yang namanya jamiatan, Jamiatan, yang kedua jami'. Jamiatan. jamiatan, jami. Jamiatan itu artinya kampus, Kampus. dan jami artinya masjid. Tadi tak kirain malah itu Mas jamiatan kumpulan. Oh iya. Jamaah. Iya bisa jadi Mas. Jami sama jamaatan. Iya. Jadi kalau di Al Azhar sendiri kurang lebih sama lah Mas ya, ada buka bersama yang kita sebut tadi apa? Maidatul Rahmah. Man kok Rahmah? Rahmah. Man toh. Rahmah. Soalnya yang saya ingat tuh saatnya tadi loh. Bantuan tadi Mas saya ingat tuh. Maidatul Rahman, Bro. Maidatul Rahmah. Nek Roman lanang, nek Roma wedok. Ya. Jadi ada Maidatul Rahman, kemudian ada apa namanya tarawih bersama. Nah, yang ini unik Mas, tarawihnya Mas. Di Al Azhar sendiri di masjidnya itu setiap hari tarawih dan punya target 1 bulan puasa dalam bulan Ramadan itu khatam Al-Quran Mas. Khatam Al-Quran. Betul. 30 juz berarti ya. 30 juz. Bisa dikatakan satu hari satu juz, Mas. Bisa Iya, jadi. terawihnya itu. Itu tapi setiap terawih ya. Setiap tarawih. Iya. Satu juznya itu maksudnya dibaca di Sholat terawih. tarawih. Sholat Tarawih itu. Jadi kurang lebih mulai malam 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu setiap malamnya 1 juz sampai 1 juz setengah. Oh. Dan ya Mas, itu biasanya imamnya menggunakan qiraah yang bermacam-macam Mas. Kira bermacam. Iya. Kan ada satu. Contohnya, Mas, contohnya.
Turunan. Iya. Jadi iya aku yo kepo. Orang kabeh aku ini. Betul. Jadi kalau kita bisa mengenal ada yang namanya qiraah sab'ah. Sab'ah. Itu berarti qiraah asyrah ya kan. 10. Ya. Bahasa Arab, Bro. Kalau di Indonesia itu kan terkenal atau kita biasa memakai qiraah Hafiz an Asim. Nah, kalau di sana itu bermacam-macam Mas. Ada yang waras ya kan, ada syu'bah dan lain sebagainya. Itu dibaca hampir setiap malam bulan Ramadan. Berbeda-beda ya. Beda-beda, Mas. Tiap imamnya, Mas. Iya. Jadi sebelum tarawih imamnya bilang, ini nanti kami akan membaca menggunakan riwayat Warsh itu Warsh, atau gitu. Hafiz. Nah, Hafiz. kayak gitu. Diinformasikan terlebih dahulu bisa. Betul. Nah, kalian pada kepo nggak kira-kira di sana berapa rakaat? Kepo banget, Mas. Nah, Kalau di sini nih berapa pun rakaatnya itu yang penting cepat. yang penting cepat. Tadi yang saya tangkap itu berarti beda ya. Saya maksudnya semangat tarawihnya itu benar-benar membara gitu. Aku mau dulu sedina sak jus aku wis isi jago besar kok lagi. Jadi ke Mesir enggak? Nah, Tiap tahun 1 juz itu. iya. Kalau di sana di Indonesia kan itu Mas, kebanyakan hampir setiap masjid ya, tarawihnya itu membacanya kan suara pendek. Iya. Yang paling diminati masyarakat justru itu malah yang cepat-cepat itu. Nah, kalau di sana sendiri di Al-Azhar, kan tadi saya bilang setiap satu malam itu minimal 1 sampai 1,5 juz dengan qiraah yang berbeda-beda, ya kan? Di sana itu 23 rakaat, Mas. Oh, 20 rakaat. Tapi jangan bilang Al-Azhar itu NU loh ya. Iya, beda. Beda ya. tak tahan mau, tak tahan. Lawannya. Artinya seperti ini, Mas. Jadi Al-Azhar itu sebuah instansi yang mencoba menaungi semua ormas atau semua kelompok dalam Islam. Ya kan? Semua ormas yang ada di Indonesia semuanya datang ke Al-Azhar, semuanya ingin belajar kepada Al-Azhar. Jadi mencoba untuk mengakomodir ya semuanya. Nah di Al-Azhar itu tarawihnya 20, lalu disambung 3 witir. 3 witir. Nah ketika sudah sampai di rakaat ke-8, 8. nah ke-8 itu diselingi dengan ceramah atau kultum. Kultum. Nah, Kultum. Kuliah 7 menit. Orang kuliah antum Mas, beda Mas. Nggih, kuliah antum. Kuliah antum. Kuliah 7 menit. Betul. Nah, ini memberikan isyarat bahwasanya Al-Azhar memberikan isyarat kalau mau 8 silahkan boleh pulang, Boleh, iya. boleh meninggalkan atau iktikaf, tidak melanjutkan tarawih. Tapi kalau pengen melanjutkan silahkan. Setelah kultum Untuk dilanjutkan lagi, Oh gitu. ya kan? Kurang lebih hampir jam 11 atau setengah 12 baru selesai Baru selesai. tarawihnya. Makanya kita itu misalkan ya dari 30 hari Mas ya, Iya. yang baru Ramadan ya kan, kita paling bisa dihitung 1 atau 2 kali saja. Yang merasakan saja lah. Maksudnya itu. Paling nggak awal atau akhir. Awalnya pasti. Merasakan terawih 1 juz itu. Terus yang lainnya kemana? Nah ini ada budaya Masisir tadi, budaya mahasiswa dari Mesir, Di Mesir. yaitu tarling. Tarling. Apa itu, Mas? Apa Mas tarling? Tarling itu kalau di Indonesia kan terkenal dengan takbir keliling. Takbir ya. keliling, ya. Nah, Indonesia takbir keliling. Betul. Kalau di sana itu tarling tarawih keliling. Tarawih keliling. Ambil Melayu ngono, Mas. Oh. Enggak gitu. Enggak habis ini enggak habis pikir. Lah pripun, Mas? Jadi sebetulnya tarling itu Mas, tarawih keliling ini budaya Masisir sendiri, bukan budaya penduduk Mesir. Oh, masih share. Mahasiswa yang ada di Mesir. Mahasiswa yang di Mesir. Nah, kenapa menjadi budayanya mahasiswa di Mesir? Karena Mesir itu kan terkenal dengan negara 1000 menara. Nah, 1000 menara berarti ada 1000 masjid. Ya, masjidnya banyak sekali. Ya, ada masjid yang terkenal itu Masjid Al-Azhar, ada Masjid Sayyidina Husain, ada Masjid Sayyidah Fatimah Nabawiyah, ya kan, Sayyidah Nafisah. Masjidnya yang di Fustot itu namanya masjid, saya lupa namanya. Al-Arqam. Apa Al-Qamar? Oh iya, Masjid Amr bin As. Amr bin As. Nama-nama masjid diambil dari sahabat-sahabat. Betul sekali Mas.
Nah, mereka teman-teman kami itu pengen merasakan sensasi tarawih yang berbeda-beda. Di setiap masjid itu ya. Betul, ya kan. Ada yang 20, ada yang 8. Betul. Tapi kalau kita sudah timbul rasa aduh capek, akhirnya cari masjid yang terdekat, yang paling sedikit dan paling tercepat. Paling cepat. Sama budaya Indonesia masih sama. Betul, Mas. Ya, sama. Mencari yang tercepat. Tercepat Bapak. Ya. Yang penting kan kita dihitung menghidupkan malam bulan Malam suci bulan suci. Ramadan. Oh, Nah, gitu, iya. Mas. Yang paling penting dengan asas kebahagiaan. Asas iya tadi. Iya, Siap. iya. Asas benar. Nah, tadi kan ada tarling. Salah satu kegiatan Al-Azhar itu kan ada tarawih tadi ya. Tarawih yang setiap satu malamnya itu ada 1 juz sampai 1 juz setengah. Di samping itu Mas ada agenda lain, yaitu biasanya Al-Azhar sebagai sebuah instansi itu mengadakan musabaqah. Musabaqah Quran atau kutub Biasanya musabaqah hifdzil Quran. Hifdzil Quran. Jadi perlombaan menghafalkan Quran. Nah, ini kalau saya bertanya kepada teman-teman yang ikut jadi peserta ya Mas di sana ya. Peserta lomba itu salah satu tujuannya adalah untuk murojaah. Murojaah, mengulang kembali. Apalagi kan bulan Ramadan itu kan terkenal dengan bulan Quran ya. Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya dalam rangka itu Al-Azhar mengadakan perlombaan. Ada lagi Mas yang nggak kalah menarik Mas, nggak kalah penting, yaitu Al-Azhar di masjidnya itu mengadakan namanya ijazah masal. Ijazah masal pembacaan sebuah hadis ya. Sebuah hadis musalsal. Musalsal itu kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya mata rantai. Mata rantai. Iya. Kayak sangat dulu. Betul ya kan. Nah ini biasanya Roti ya. siap. Nah, ijazah musalsal hadis ini biasanya dikeluarkan dalam rangka ada peristiwa penting ya kan, kayak menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ada nisfu Sya'ban ya kan, atau Rajabiyah dan lain sebagainya. Nah, itu diantara event-event atau agenda-agenda yang diadakan dari Masjid Al-Azhar atau instansi Al-Azhar. Oh, ijazah secara masalah. Betul Mas ya. tapi kalau di Al-Azhar sendiri, kan kalau di Indonesia itu ada apa namanya pembangunan untuk malam Lailatul Qadar. Oh iya ya, Asyura Al-Awakhir. Apa itu Mas? 10 hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya, iya. Kalau di Indonesia kan pakai toa. Toa iya. apa Mas? Iya, iya. Pakai pujian itu loh. Ya Iya. Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu membangunkan atau mengingatkan orang untuk sholat Lailatul Qadar. Oh iya. Apakah Sholat. di Al-Azhar juga sama? Oh iya. Ada pujiannya atau Iya. kentongan tadi dulu gitu Mas? Sebetulnya tidak ada, Tidak ada. setahu saya Mas, pada Iya. pengetahuan saya yang jarang ke masjid ya Mas ya. Maaf ya. Mas. Betul. Jarang di masjid tapi tinggalnya di masjid. Jangan buka kartu biar. Nah, itu sependek pengetahuan saya tidak ada apa namanya ujian khusus untuk membangunkan warga beriktikaf ya, menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Tidak ada. Kan tetapi mereka para penduduk, mahasiswa semuanya itu secara otomatis ya sudah memenuhi masjid-masjid ketika 10 hari terakhir. Oh, Secara otomatis ya. Kesadaran sudah tergerak Mas. Betul sekali Mas. itu yang Tanpa diingatkan itu mereka sudah ke masjid berbondong-bondong. bodoh. Betul, Mas. Itu Alhamdulillah. bedanya. Bedanya Indonesia sama Al-Azhar sama saya aja lah. Bukan Indonesia saya aja saya. Bukan yang jadi Pak. Iya Mas. Oke. Nah, itu jadi kurang lebih Al-Azhar juga semarak apa menghidupkan atau bergembira menyambut bulan suci Ramadan itu luar biasa. Sangat excited sekali tadi. Iya, perlombaan itu Mas, baru keinget. Perlombaan itu hadiahnya juga fantastis Mas. Apa? Musabaqah Motor. Oh, motor. Musabaqah hifdzil Quran. Ya, jawaisnya atau penghargaannya ya itu luar biasa, fantastis Mas, bisa berjuta-juta.
Ya, misalnya juara 1 misalkan ya 5 juta sekian ya kan itu testimoni dari teman-teman yang ikut. Jadi sampean pernah ikut tuh? Oh jangan tanya mas. Gak usah ditanya, Mas. Gak usah Gak usah ditanya, Mas. Salah. Saya sadar diri mas. Ya seperti itu mas. Lek tono aku melu ya. Menang juara 1 gak iso nyandang. Wah, Pelatihan dong. Gak sih, kita nek melu yo jurine sing salah. Juara lagi melu yo wis salah. Daftar tok wis sopo. Soalnya wis dindil gak Mas. Bisa yang dindil Quran. Menghafalkan Al-Qur'an wis ngapal masuk melu-melu lomba. Dia apa? Yo menghafalkan kan moco. Nah, ra iso. Gak harus hafal dulu berarti. Oh niatnya untuk murojaah lagi. niatnya murojaah biasanya dibagi ada yang 1 sampai 10 ada Oh, yang dari tingkatannya. tingkatannya ya mas. Betul sekali. Kalau untuk itu awam Mas Butin kan hampir 5 tahun ya di sana ya. Berarti otomatis pernah merasakan vibes hari raya Idul Fitri di sana itu gimana Mas? Sama-sama meriahnya, ramai juga ada takbir keliling juga enggak? Kalau di Indonesia ada takbir keliling itu. Takbir Di sampai sana enggak, ada enggak gitu. Ya, jadi kalau perayaan Idul Fitri sebetulnya nggak semeriah di Indonesia mas. Karena apa? Karena di sana itu Idul Fitri itu ibaratnya Idul Adha di Indonesia. Nah kalau Ya, ya, Idul ya. Fitri di Indonesia itu Idul Adha di sana. Oh gitu. Iya. Berarti yang lebih ramai malah justru yang Idul Adha ya. Betul sekali ya. Kalau awal saya di sana mas ya ini namanya shock culture ya. Shock culture. Nah, ya kan ada keterkejutan budaya ya kan. Biasanya Ramadan di rumah ya kan lebaran Ramai di sekali, rumah, ya kan? meriah. Jadi malam takbiran itu ya kita teman-teman itu pada nyalain laptop ya kan Iya. langsung live streaming takbiran Takbiran full dulu. ya, supaya vibe-nya itu terngiang-ngiang Oh. Indonesia. Jangan seperti Mas. Iya mas karena kita ya Allah biasanya bareng keluarga ya kan. Berarti gak ada apa namanya poya atau mercon dulu. Mercon. Mercon itu loh. Poya gak ada di sana. Nggak ada, Mas. Kembang api itu yang panjang gak ada. Nggak ada, Mas. Ya karena tadi ya benar yang perayaan yang lebih besar di sini sih yang Idul Adha lah. Itu kan. Lebih meriah Idul Adha. Ujung-ujung ra ujung. Ujung. Iya. Itu. Apa kayak sanak saudara datang Oh iya, saling halal bihalal. halal bihalal. Oh iya biasanya kalau tidak salah Idul Fitri atau Idul Adha biasa dari pihak KBRI mas ya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir itu mengadakan halal bihalal. halal bihalal. Iya. Di apa namanya di wismanya di sana di tempatnya tempat mereka kita diundang mas ke sana ada makan gratis ya kan makan gratis sambil silaturahim di sana. Silaturahim. Ya, ketemu orang-orang banyak. Seluruh mahasiswa Indonesia. Betul sudah masuk di Mesir. Indonesia yang di Mesir. Terakhir paling banyak berapa mas di sana? Apanya mas? Orangnya yang Indonesia ke Mesir. Berapa? Pertanyaan sulit ya. Gak lain. 1.000, 2.000 atau 5.000. Kira-kira aja, Mas. Kira-kira aja. Aduh, berapa ya mas ya? Kalau zaman saya itu 1.500-an satu angkatan. Satu angkatan Iya. seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Enggak mas, itu satu duf'ah, satu angkatan. Oh satu angkatan. Iya, satu Berarti angkatan. banyak banget. Berarti lo bisa lebih banyak dong. Oh banyak mas. Kan bisa 5 angkatan, 4 angkatan ya. Iya, apalagi sekarang kan Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thaib itu sangat getol memberikan beasiswa kepada santri-santri atau orang-orang Indonesia. Indonesia. Iya mas, jadi Jadi lebih banyak, bisa lebih banyak lagi ya. Luar biasa. Insya Allah. Oke mas, karena emang gimana ya mas? Minum dulu, ya. Boleh. Orang iklan loh. Alhamdulillah beberapa menit sudah kita lalui. Ternyata kita bisa bertahan selama ini untuk acara. Saya juga terkejut loh. Terkejut bro. Terkejut. Shock culture. Shock culture. Gak bisa dibayangkan sini. Terima kasih Mas Syafruddin sebelumnya karena sudah mau memberikan informasi, pengalaman dan sharing-sharingnya mengenai tadi musyahadah. Bisa ada. Yang paling penting itu sih yang saya Bisa ada sampaikan. gitu.
Ada tadi bantuan-bantuan dari Kehidanan Rahman tadi. Sama siapa tadi Baba Rogap. Rogap. Jadi nanti kita insya Allah kalau ke Mesir, Amin. tujuannya kita nggak bingung. Nggak bingung. Langsung ke sana pas bulan Ramadan mencari musyahadah. Tadi. Nah, ini nanti tolong ya apa untuk teman-teman Ikamaru Mesir, salam dari kami Ikamaru Jakarta. Nanti kami kalau ke sana mohon bantuannya dikasih tahu Rumahnya alamatnya Baba Rogap. Sherlock gimana sih? Nanti saya ikut grupnya PPM. Nah, grupnya BBM. Oke, terima kasih. Itu tadi beberapa informasi mengenai perbedaan tradisi dan budaya yang ada di Mesir Indonesia. dan juga di Indonesia mengenai penyambutan di bulan Ramadan. Oke, itu tadi beberapa informasi yang dapat kami sajikan dengan bintang tamu kece kita tentunya dengan Mas Syafuddin Ar-Rasyid. LC jangan lupa LC. Mas Syafuddin Ar-Rasyid LC karena sudah Lulus. lulus Berhasil. melanjutkan studi di Al Azhar Kairo Mesir. Dan Nah, sekarang menjadi anggota Ikamaru Jogja. Terima kasih. salam ya untuk teman-teman mahasiswa Mesir. Oke. Oke. Itu tadi informasi yang dapat kami sajikan. Masih bersama kami Rekoso, rembukan perkara poso. Lama gak jumpa? Jumpa lagi nggak lama-lama. Terima kasih.